Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di Crypto Series part yang ke-32. Di hari ini kita akan kembali membahas seputar cryptocurrency. Dan di kesempatan kali ini, di series kali ini, saya mau membahas ada tiga website yang biasa saya pakai untuk menganalisa, mulai dari berita, kemudian mencari meme coin yang potensial, dan juga bisa melihat review-review dari koin-koin atau hal-hal yang berhubungan dengan kripto, sehingga kita punya banyak informasi, dan dari informasi tersebut kita bisa mengambil suatu keputusan apakah token ini bagus untuk kita beli, untuk kita tradingkan atau tidak. Nah, yang pertama itu adalah cryptoslate.com. Di sini saya mencari informasi yang terkini, terupdate seputar Bitcoin. Contoh ini 15 jam yang lalu, spot Bitcoin ETFs were among best ETF launch of all time. Ini informasinya. Kemudian ada juga BNB Chain Release 2024 ya, Outlook. Kemudian ada banyak sekali informasi-informasi yang akan ada di sini. Ada juga yang tadi unlock Bitcoin Potential. Ini banyak sekali informasi yang bagus di sini untuk teman-teman bisa ikuti. Contoh juga ada ini Grayscale Crypto Holdings up sekian. Ini artinya kita banyak sekali melihat apakah pergerakan-pergerakan ini bisa membuat harga itu naik apa turun. Jadi news ini kadang ya bisa membuat harga itu bergerak sangat tinggi. Good news kadang membuat harga itu akan naik. Tapi di balik semua itu, good news kadang itu adalah waktu momentum untuk kita jual, dan bad news itu adalah waktu untuk kita koleksi semakin banyak. Dan ini pandangan saya ya, kalau teman-teman setelah saya banyak baca, setelah saya banyak melihat, banyak dengar dengan para mentor-mentor yang hebat, bahwa memang 2024-2025 adalah bull run, dan narasi ini selalu didengungkan. Dan tentu tidak semudah itu bull run ini bisa dinikmati oleh kita semua, si para trader-trader yang mungkin punya dana yang tidak besar. Bull run pasti akan tetap menjadi milik mereka yang punya modal besar. Tapi bagaimana cara mereka biar kita tidak ikut masuk dalam pesta ini? Maka akan ada news-news yang tidak bagus di Bitcoin, yang mereka akan spread, semuanya akan disebar. Kemudian kita pasti akan ketakutan secara psikologi, dan kita mungkin akan melepas momen tersebut, apalagi disertai dengan penurunan yang dalam. Prediksi saya bahwa Bitcoin akan melanjutkan penguatan sampai menuju halvingnya, dan di halving itu ya, satu waktu atau satu minggu sebelum halving atau setelah halving, mungkin akan terjadi gejolak yang mana itu membuat kita akan mulai bertanya-tanya apakah betul akan terjadi bull run atau tidak. Itu narasi itu yang pasti akan dikeluarkan biar kita semua punya konsentrasi ini buyar. Kita tidak bisa bergabung di dalam bull run kali ini lagi. Jadi pesan saya, jangan sampai kita termakan dari news tersebut. Jadi apapun yang akan terjadi nanti, ketika dia ternyata turun, maka kita harus punya pikiran yang logis. Apakah kita akan menambah lebih banyak lagi atau tetap hold? Karena poinnya menurut saya cuma dua itu. Karena kalau dari informasi yang sudah saya nonton dan gap Bitcoin dengan chart itu sudah jauh sekali, dan artinya potensial naiknya itu sudah kelihatan, hanya masih ditahan-tahan, menunggu sampai tidak ada orang atau sedikit orang yang bisa ikut bersama mereka. Kebanyakan pasti akan ditendang, tidak mau kita bisa ikut. Nah, oleh sebab itu dengan berita-berita ini kita bisa membaca prediksi beberapa waktu ke depan. Contoh kita lihat kemarin ETF itu bilangnya disetujui, tidak disetujui, tidak disetujui, tidak disetujui, tidak. Dan ketika disetujui, dia itu naik sedikit, kemudian dibanting luar biasa ke 48.000 sekian, 49.000 dibanting ke 38.000 sekian, dan itu sangat menyakitkan. Jadi good news, tapi ketika kita telat masuk, maka kita jadi bad news buat kita, atau bad position buat kita, bad decision buat kita. Jadi
Jangan sampai kita salah ambil posisi. Karena itu dengan ada berita kita punya visionnya kelihatan, tapi harus beli dari jauh-jauh hari. Kita tahu bahwa akan ada Bitcoin halving, pasti akan ada bull run, karena secara ekonomi ketika supply-nya dikurangi, demand-nya sama, tetap bahkan naik, tentu membuat harga itu cenderung menjadi lebih mahal. Dan ini momentum yang kita akan ambil. Makanya mentor Timothy Ronald sudah betul bahwa koleksi Bitcoin itu ya harus sudah dari kemarin-kemarin. Dollar cost averaging itu adalah cara yang terbaik, dan nanti kita akan panen di tahun-tahun berikutnya bagi teman-teman yang cuma mau memanfaatkan momentum saja. Jadi tidak untuk disimpan sampai selamanya. Jadi kalau cuma mau trading atau di long setahun gitu, ya sudah, tidak masalah. Jadi ini bisa teman-teman pakai sebagai sarana buat teman-teman mempelajari apa sih yang akan terjadi ke depannya. Dan ini juga saya sering baca di sini. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya coincarp.com ya. Ini tempat saya mencari meme coin ya. Ini tempat saya mencari meme coin. Biasanya ada di trending, top gainers atau recently added. Jadi kebanyakan saya melihat di sini dan untuk mentradingkan koin-koin micin yang mungkin potensial, ya tidak untuk disimpan lama sebenarnya. Jadi 1-2 kali naik ya udah TP gitu. Dan biasanya sih di recently edit. Ini saya kasih tahu trik saya atau tips saya yang bisa saya pakai. Kemudian teman-teman terserah mau ikut apa enggak, karena juga itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Hanya ini mengajarkan, teman-teman bisa cari informasi lagi di tempat lain. Kalau saya pribadi pasti akan buka recently edit, melihat token-token yang baru ditambahkan. Ini banyak, contohnya WEN, Trump 2024, Tiger Meme Token, Terra, Port. Semua ini adalah koin-koin yang baru ditambahkan. Nah, biasanya saya filter di volume ya. Di volume. Nah, volume yang paling tinggi itu minimal saya itu adalah di atas 1000 BTC ya. Dalam beberapa waktu ini itu adalah yang punya potensi, istilahnya apa ya, rakpul mungkin iya ya, tapi setidaknya tidak secepat itu rakpulnya. Jadi mungkin seminggu 2 minggu. Jadi kita masih ada punya kesempatan momentum untuk dia itu dapat gain lah, istilahnya 10-20% tuh masih mungkin gitu. Nah, setelah itu baru saya akan membukanya, kemudian nanti akan mulai melihat dari sisi websitenya seperti apa. Ini apa yang di barang ini. Jadi kalau kita lihat, oh ternyata ini ada seperti kayak enter pon, ada reward apa ini, dan itu ada timersnya, ada swipe berapa kali, ada reward paid. Dan ini sepertinya menarik. Websitenya sangat sederhana, dan ini bisa teman-teman pakai cara seperti ini. Jadi begitu cara saya. Jadi buka CoinCarp, kemudian pilih bisa gainer, loser, tapi saya lebih pilih yang recently added. Volume saya filter di atas 1000 BTC, berarti volumenya besar dan itu masih ada punya kesempatan. Kenaikannya juga kalau mungkin masih 40%, biasalah. Kalau teman-teman lihat di sini kan kenaikannya sudah berapa itu, 4 juta ini. Ya 4 juta persen kan, itu terlalu muluk lah. Ya, kita pilih yang masih baru naik segini ya. It's okay, itu berarti masih ada potensial. Tapi balik lagi, namanya meme coin, pasti banyak sekali rug pull-nya, pasti banyak sekali volatility-nya. Volatilitasnya sangat tinggi, dan tentu mungkin dari, kalau saya bilang itu 100.000 mungkin cuman 10 yang, atau 1 bahkan yang akan menjadi bagus gitu. Tapi kalau cuman untuk dimanfaatkan tektokan, ini bisa sih, bisa teman-teman pakai. Karena kalau bagi saya volume yang tinggi itu menunjukkan cukup banyak yang bertransaksi di sana. Ketika saya beli naik 10%, naik 20%, dan saya jual tuh masih ada juga orang yang terima di sana. Jadi tidak terjebak dalam transaksi itu. Jadi kalau mau trading pastikan kita bisa jual gitu. Jangan kita bisa beli, tapi bagaimana kita bisa jual lebih tinggi. Jadi saya selalu pakai ini. Jadi teman-teman kalau mau ikut terserah, kalau mau pakai yang lain juga boleh. Ini hanya sharing aja. Kemudian yang terakhir adalah coincodex.com. Nah, di CoinCodex ini juga banyak sekali informasi juga, ada trending, gainers,
ada yang under value. Ini teman-teman bisa pakai juga dengan cara tadi dan bisa banyak lihat di sini dia punya altcoin, ada hotspot, portfolio, exchange, news, token sales, review, more dan lain sebagainya. Tapi khusus di CoinCodex saya biasanya lihat yang di review. Dan di review ini ada banyak banget yang di review. Exchange, casino, crypto wallet, others, dan saya selalu pilih all review ya. Nah, di all review ini kita bisa melihat nih, misalnya kita lihat ini checkexplorer.io. Nah, ini nanti dia akan bahas nih kira-kira bagus apa enggak. Atau contohnya Bittrex review atau Toncoin atau Venus atau Benki. Ini banyak review di sini ya, Ledger Nano itu kalau untuk hard wallet. Nah, contoh misalnya kita buka yang ini ya. Maka di sini kita sudah bisa lihat dia punya rate-nya berapa, 4. Dan banyak informasi dia punya, ada pros and cons di sini, dan itu teman-teman bisa baca lengkap di sini dengan analitiknya. Jadi kita dibantu lah. Mungkin memang tidak selengkap kalau teman-teman mau cari token apa mungkin tidak ada, tapi setidaknya ini bisa membantu kalau teman-teman mungkin ada yang ini sepertinya nih token yang saya cari tapi saya mau review, lihat reviewnya ya bisa juga dipakai di sini. Dan banyak banget juga informasi lain yang bisa teman-teman lihat di sini ya, yang ada iColist, Idolist, ini teman-teman bisa pakai juga untuk melihat token-token mana yang akan initial coin offering ya. Ini kayak Bitcoin, Matrix, akan ICO. Ini lagi berakhir di 10 jam lagi ya. Ini terupdate sekali. Dan ini juga bisa teman-teman pakai. Jadi 3 website ini, Crypto Slate, kemudian CoinCorp dan CoinCodex, ini bisa teman-teman pakai sebagai sumber-sumber untuk menambah teman-teman punya informasi lagi. Dan tidak menutup kemungkinan masih banyak sekali kok sumber-sumber yang bisa kita dapatkan. Ada satu juga di x.com itu teman-teman, itu juga bagus sekali. Teman-teman mungkin bisa buka ya, kalau teman-teman punya x.com atau yang dulunya Twitter. Itu ada satu satu akun itu yang menurut saya sih membahas tentang pergerakan Bitcoinnya itu bagus. Jadi dia tidak menampilkan selalu historinya Bitcoin. Kemudian kita bisa melihat pergerakannya. Contoh kayak terakhir itu dia upload tentang on-chain value map, kemudian ada the monetary black hole Bitcoin, itu bagus sekali. Nama X-nya adalah the rational root ya, the rational root ya, gambarnya itu adalah wortel. Kemudian ada matanya, lasernya itu. Jadi teman-teman bisa search juga. Itu bagus juga teman-teman untuk dapat informasinya. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga informasi kalian membantu dan sampai jumpa di review selanjutnya.